Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Sobat Jangkep itu yang kami sayangi, malam hari ini Ki Wahyu beserta tim dari Jangkep itu sowan di sebuah lokasi yang terkenal dengan makam keramat, di mana makam keramat ini berlokasi di Desa Jeli, Dusun Kerajaan, Kabupaten Tulungagung. Malam hari ini akan kita ungkap cerita tentang makam ini, kenapa orang banyak di sekitarnya mengenal makam ini dengan makam keramat, apa yang ada di balik ini. Maka Ki Wahyu beserta tim malam hari ini khusus edisi spesial akan menelusuri bagaimana cerita dari makam keramat ini. Malam hari ini Ki Wahyu ditemani dengan beberapa praktisi yang untuk hal ini ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana makam keramat ini. Malam hari ini juga Ki Wahyu beserta Gus Yupi sebagai ahli waris dari makam keramat ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ki Wahyu juga ditemani dengan Mbah Ribut. Ini juga spiritualis, juga salah satu juru kunci dari makam yang ada di Tulungagung juga. Sugedalu, nah, juga dari tim kita, tim Jangkep itu. Sobat, saudaraku, akan kita ungkap bersama dengan ahli waris malam hari ini tentang makam keramat ini. Gus Yupi, malam hari ini saya sowan bersama tim Gus. Mudah-mudahan yang juga berkenan malam hari ini untuk mengungkap, karena makam ini belum lama kayaknya Gus. Terus ceritanya bagaimana Gus, ini kok dinamakan makam keramat ini, asal mulanya bagaimana Gus? Mungkin bisa diceritakan. Sebelumnya terima kasih untuk tim dari Jangkep itu dan Ki Wahyu sampun sowan dolan datang mriki. Awal kisah dari makam Mbah niki dulu dari Mataram. Masya Allah. Pertama kali dipugar ketahuan kayak gitu nggih. Niku saking Gus Andi. Dulu pertama nggih Gus Andi Rois niku kesini terus dapat isyarah untuk nama-nama beliaunya. Soalnya selama sebelum datang itu kan belum tahu siapa, belum ada nama-namanya itu, belum ada ya, cuma dulu itu makame mbahe, sareane mbahe ngoten. Lajeng niku ada nama Mbah Kusumo Setro, lajeng Mbah Kromo Suryodibyo, lajeng Mbah Suryahman, dan untuk anak yang sudah untuk era baru itu ada Mbah Jayari dan Mbah Ali, itu juga ada di sini nggih. Terus niku untuk pengalaman nggih. Pengalaman yang saya dapat itu dulu pertama kali itu dapat mimpi. Mimpi itu dituntun sama orang berjubah putih itu Ki. Itu di makamnya ada di blingirane apa itu namanya Maisan nggih. Maisannya dekat Maisan itu sama orang yang baju putih itu tadi nyuding tanah gitu. Nah itu bengkah lek ngaran nggih. Bengkah itu terus muncul kayak pusaka kecil itu. Tapi cuma zaman dulu itu kan saya masih sekolah, belum ngerti, belum tahu. Itu sudah saya anggap lalu.
Nggak berselang lama itu mimpi lagi sama. Yang memberi isyarah itu orang berjubah putih itu tadi. Jadi diajak keliling di area sini, lalu menancapkan kayak pedang itu. Yang sekarang jadi ini pendopo ini. Masya Allah. Ya. Terus Ini dinamakan makam keramat niku dulunya seperti apa keadaannya Gus? keadaannya itu kalau dulu itu yang saya tahu itu untuk nepi di Masya sini. Allah. Ya istilahnya untuk patus nomor itu ya. Masya Allah, Masya Allah. Soalnya saya bertemu langsung orangnya, orang yang mencari nomor itu cerita, nggak sengaja itu cerita. Saya ditanyakan, "Sampean dalemnya pundi?" ngoten. Kalau matur jeli karo sarean pinggir kali, lek ngarani ngoten kondangan sarean pinggir kali ngoten. Nggih menika Mbah, celake mriko kula ngoten. Lajeng niku aku tahu dikei rezeki ngoten cerita niku. Duh, rezeki napa kula kan nggih ngoten. Terus cerita niku aku mbiyen ni rono wong loro. Terus mari arep obong-obong istilahnya ngoten. Saurunge obong-obong arep tak sumet kuwi kok aku wis dirubung semut. Niku. Terus mari ngoten ature nggih diudoni semut niku medal semut niku. Lajeng malih niku untuk warga sekitar itu nggih ada Ki yang di werui nggih, di werui niku orang pakai anu itu. Ketokan bumbung. Itu orang kejawen itu ada ikat kepala di sini itu ada mustikanya di kepala itu. Terus lagi ada yang sudah almarhum namanya orang sini, yang dekat sini itu dikasih batu akik itu ya. Itu buat ngobatin orang sakit gigi. Wujud nih. Wujud. Masya Allah. Iya. Cuma sekarang orang yang meninggal barangnya itu nggak tahu di mana. Jadi dulu itu kan jarang ada orang yang ngambah sini. Soalnya sini itu singklu dulu sebelum ada pendopo ini kondisinya itu singklu. Dan keadaannya dulu pas sudah juga ada makam ngoten apa pribadi? Dulu cuma ada batu. Maesannya itu batu. Belum ada apa-apa, cuma tanah sama batu itu. Maesannya batu. Memang terkenal keramat karena banyak orang yang mengeramatkan makam ini. Iya, mengeramatkan makam. Dengan berbagai hajat-hajatipun. Nggih. Luar biasa. Terus ketika dipugar nih Gus, apa ada hal-hal yang aneh di tempat ditemukannya makam niki? Apa ada tembikar atau nopo penemuan nopo? Kalau penemuannya ndak ada Ki, cuman waktu bangun ini kayak diwangi. Diwangi dalam artian dibantu itu dipermudah. Sangat dipermudah. Untuk kayu itu dapat ambrukan murah. Sangat murah. Kayak ndak sebaene lek ngaran itu yang Jawi ngoten. Lajeng gentengnya ini juga dikasih orang. Tapi itu waktu itu belum ada kerentek rencana bangun ini, belum ada. Jadi kayak sudah ditoto gitu. Nggih. Terus berkenaan dengan hal makam keramat ini Gus niku. Di samping napa niku istilahnya dipugar nggih. Dipugar niku apakah ada pesan khusus untuk ini diwujudkan menjadi makam seperti yang sekarang nih Gus, dari beliaunya, eyangnya? Kalau isyarahnya ndak ada Ki. Dari eyangnya nggak ada ya, cuma saya yang pernah ditemui cuma 2 kali itu. Oh, kalau dari sang penemu diwujudkannya makam ini, pesan-pesannya Gus Andi mungkin seperti apa? Kon ngresiki ngoten. Oh, ngoten. Kon ngresiki, kon ngrumat ngoten tembung. Dan itu saya juga seperti kayak dicablek Ki. Soalnya ya dulu itu kan sering senengane zaman teng makam-makam. Sampai lali nggone Mbah Dewi niki enten lali. Terus kados dicablek kula kalih Gus Andi niku. Wong Mbah Dewi ki enek kok teko ndi-ndi ya Mbah sik diresiki. Masyaallah. Itu ceritane ngoten niku. Terus di sini kan dulunya untuk tempat cari-cari ngoten niku nggih. Setelah dibangun seperti ini, diketahui eyang-eyangnya ini, terus yang berkunjung seperti ini sekarang niku pripun Gus? Napa tetap cari seperti itu apa sudah lama? Alhamdulillah semenjak dibersihkan ini kayak sungkan orang yang mau nopi itu. Ya cuma ada cerita itu lek kula ngarani tiang aneh-aneh nggih. Niku eden
tiang kados lek kula lek tiang nganggep niku tiang nyun sewu tiang kirang waras ngoten nggih. Oh iya. Niku iki 3 hari itu kelipang-kelipang di jalan raya. Kula semerap 3 hari itu. Lajeng ngoten hari terakhir itu nyuwun teng griya niku. Nyuwun arta niku. Terus kula paringi. Terus kula didongakne beneh cetha niku. Nggih. Dongane niku cetha. Lajeng ngoten sorenya hampir maghrib itu kesini ke makam ini. Ada yang ngetahui, tetangga ini ada yang tahu. Terus ngabari saya. Terus saya langsung ke sini. Lampu ini semua dimatikan. Cuma dibersihkan semua Ki. Di makamnya Mbah ini dibersihkan, disaponi ngoten. Uang yang hasilnya minta itu tadi semua ditinggal di sini. Masya Allah. Semuanya receh, jadi ada yang 500, ada yang 2.000, 5.000, 10.000 semua ditinggal di sini. Itu maknanya apa juga nggak tahu saya. Nggak tahu. Terus yang terakhir baru-baru ini orang perempuan Ki. Perempuan itu juga kesini. Saya juga dikabari sama orang dekat sini. Terus saya langsung ke sini. Di sini itu ninggal Al-Qur'an. Tapi sobekan Ki. Tapi itu lurus, ndak kena ayat, ndak mengenai ayatnya. Jadi 9 nggih. Niku 9 lembar. Totalnya itu 9 lembar ditaleni pita merah itu. Ya maknanya apa juga saya belum tahu, Cuk. Dan sampai sekarang ini. Terus diduga niki eyangnya yang ada di sini niku wau beliaunya hidup pada waktu zaman napa Gus? Zaman Kasultanan nggih. Mataram nggih. Mataram Kerajaan Kediri. Soalnya dari orang tuanya kan juga di sini Ki. Orang tuanya Mbah ini juga dimakamkan di sini cuma seberang sana. Siapa orang itu namanya itu Mbah Kusumo Nitiharjo. Lajeng garwanipun Eyang Sriwigati. Putranya yang perempuan itu Murtiningsih. Yang ada kononnya juga di situ kan ada selendang hijau itu selendang hijau itu. Terus yang pamomongnya juga ikut ke sini. Masya Allah. Mbah Sumosetro namanya. Mbah Sumosetro itu, tapi yang datang pertama kali di sini ya Mbah ini. Mungkin zaman dulu itu ngerasa kene iki penak ngoten, terus akhirnya ngabari keluarganya yang kilen itu. Terus dari eyangnya ini Gus, jadi menurut sejarah dari tutur atau dari petunjuk gaib sebenarnya makam ini beliaunya di sini tuh beliaunya sebagai apa Gus? Kelihatan itu pendakwah. Soalnya ada yang pernah cerita itu dari warga sini. Itu dulu sini ada pondoknya ageng sangat Ki. Besar sekali. Lah Gus Andi sendiri pun beliau itu menyampaikan kalau di sini juga ada pondok, memang bener. Jadi kalau gandeng nih ngendikane Gus Andi kali warga sini cocok. Itu namanya kalau tidak salah itu Minal Masrik Ilal Maghrib. Masya Allah. Dulu itu. Nama pondoknya. Lah itu waktu beliau mungkin sedo Ki. Itu pondoknya hilang Ki. Jadi ikut hilang. Situs-situs atau bekas-bekas peninggalannya pondok itu sama sekali tidak ada. Masya Allah. Siri. Luar biasa. Pemirsa, hal-hal seperti ini yang dari cerita tutur, kemudian warga sekitar mengungkapkan seperti tadi, bahwasanya ini sangat menarik sekali. Nah, nanti akan kita telusuri sebagaimana tim kita, apa memang benar secara kegoiban yang dikatakan tadi memang ada pondok yang besar. Nanti akan kita telusur dengan tim kita. Terus Gus itu berkenaan dengan makam ini tadi. Dari keberadaan eyangnya yang ada di sini ketika berdakwah di sini itu mungkin ketika ada pondok mungkin juga menelurkan istilahnya murid-murid atau santri-santri atau penerus-penerusnya, mungkin bisa dijelaskan apa memang ada seperti itu? Kalau dulu itu yang saya tahu dari bapak saya
itu ceritanya itu dari ayahnya itu menitipkan 9 pisang Ki. 9 pisang, putranya 9. Putranya. Itu 9 pisang itu yang 5 matang, yang 4 itu mentah. Allah Akbar. Lah yang matang ini semua punya pondok. Yang 4 ini tidak punya pondok. Masya Allah. Ceritanya gitu. Luar biasa. Terus kemudian mungkin bisa dijelaskan yang punya pondok niku sinten Kalau selentang-selentingnya ini masih belum pasti, tahu pastinya Gigi. Itu masih ada keranda saking pondok Bolu nggih. Terus Baran. Niku salah duanya itu yang saya tahu. Untuk lainnya belum tahu sampai saat ini. Ini kan ya juga pondok-pondok tua dan besar pada zamannya nih. Leres. Masya Allah. Ya niku. Luar biasa. Pemirsa, kalau memang ceritanya seperti itu, seperti pondok Bolu, pondok Baran ini pondok yang memang ada di daerah sini memang besar. Bahkan sampai sekarang juga bermunculan pondok-pondok di daerah sini juga besar, juga banyak. Ini menandakan bahwasanya dakwah yang ada di sini, pengajaran agama Islam juga sangat berkembang tumbuh subur, karena memang letaknya juga strategis. Ini kan di bantaran pinggir kali Sungai Brantas. Masya Allah. Jadi ketika mungkin pada waktu itu memang transportasinya ada di sungai ini, sangat tepat sekali ketika untuk berdakwah, bernaung di sini. Juga ada Gus cerita ini di tentang kerajaan Kesultanan Mataram Islam. Di buku bahwasanya itu cerita yang saya dapatkan bahwasanya di daerah sini yang dulunya era kerajaan Mataram Islam itu di sini juga banyak prajurit yang bermukim di sini. Kemudian intinya akan mengadakan penyebaran kekuasaan menyerang Kediri. Tetapi juga kelihatannya banyak yang meninggal di daerah sini. Itu taruh di buku sejarahnya, itu ada buku induknya itu di sini. Tempatnya adalah tempat namanya Pakuncen, yang sekarang namanya Kucen. Nama kecamatannya adalah Karangrejo. Ya, itu memang kalau dihubung-hubungkan dari nama ini memang mengandung arti bagi leluhur-leluhur. Jadi nama itu memang mengandung arti yang menunjukkan bahwasanya pada waktu itu memang menjadi tempat yang sangat ramai, di mana di situ yang notabene adalah kerajaan Mataram Islam ingin menyebarkan kekuasaannya di sini. Juga kemudian dakwah-dakwahnya di sini yang mungkin di sini ditandai dengan eyangnya yang ada di sini. Pemirsa, akan kita telusuri lebih lanjut lagi. Di sini juga Ki Wahyu bersama tim. Di sini juga ada sesepuh kita yaitu Mbah Ribut. Mbah Ribut, pripun menurut panjenengan tempat yang ada di sini niku menurut panjenengan pripun Mbah Ribut? Diceritakan tadi bahwa di sini makamnya memang makam keramat, ngoten Gus. Pripun? Krana keramat menika kan dikeramataken nggih. Enten kedatosan-kedatosan ingkang sampun dilampahi. Ning krana menika sampun dipun bugar ingkang mekaten menika, kula kinten mangke arahipun dhateng keislamanipun. Mugi-mugi mangke langkung sae ke depanipun ke masyarakat, khususipun sekitar mriki umumipun wonten wilayah Tulungagung. Masyaallah. Nah, kenapa kok kala wau saged dipanggihaken sak menika, kok rumiyin kok mboten wonten istilahipun tetengeri. Nggih. Krana celakipun bantaran sungai, kemungkinan saged rumiyin niku sungai ini kan istilahipun ageng toyone. Oh nggih, jelas. Nalika wau istilahipun amber, saged niku mengerus utawi nenggelamkan makam kang wonten sekitar. Masyaallah. Kados wonten ketatasan wonten daerah Ngujampong ya wonten kang makam niku ical, satu makam krana tergerus oleh sungai menika. Nah, kemungkinan terus menika krana nggih wonten
kaitannya kalian mungkin spiritual saking ingkang diwastani Gus Sandi Roy Sekolah pikantuk isaroh dateng mriki saged dipun panggihaken ingkang ngaten menika lamun wujude makam ingkang lami mboten wonten ning sak menika dipun wujudaken sarana. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti akan kita selusuri bagaimana, apakah sosok-sosok apa saja yang kita temukan di area sekitar makam. Tetap di channel kesayangan panjenengan, tetap di channel Jangkep Itu. Tetap simak, like, dan komen. Jangan lupa sedulur subscribe untuk channel ini. Akan kita selusuri lebih lanjut bersama tim Jangkep Itu. Menika ingkang dipun paringi asma Mbah Kusumo Setra Kilen piyambak menika. Oh, ingkang wonten inggih niki lajeng ingkang mriki nggih. Nggih. Lajeng wetan piyambak menika Pak Denipun Kromo Surya Dibya. Ingkang mriki nggih. Nggih. Menika Pak Denipun ingkang wetan piyambak. Ingkang wetan piyambak menika. Lajeng niki Mbah Suryahman nggih tasih sederek ngoten. Oh, menika Mbah Suryahman. Nggih, kerabat. Lajeng nika pun putra-putranipun nggih. Nggih, menawi ingkang Kilen nika Mbah Jayari. Mbah Jayari. Nggih, niki putranipun Mbah Muhtar. Meskipun ingkang Nggih. induk menika ingkang baken menika makamipun Eyang Kusumo Setra. Mbah Kusumo Setra. Nggih. Masya Allah. Memang kondisinya dulu itu nggih namung selo ngeten iki, selo tapi dateng ngandhap terus lajeng nggak ada rezeki kedik kula tambahi boto menika banon. Nggih. Luar biasa. Agem Mbah Ribut napa ingkang panjenengan panggihaken sosok-sosok napa kemawon Mbah ingkang wonten area makam mriki. Nalika kala sowan mriki wau sepindah ingkang kala ngertosi kala nyuwun pintane badhe kegiatan liputan menika dhateng Eyang Kusumo Setra menika sesosok ulama istilahipun kados saeranipun Pangeran Diponegoro. Nah, cara berpakaian caranipun nggih dhateng mriki memang nggih monggo dipun istilahipun dipun bagaaken. Pesan ingkang kala tangkap malih dhateng mriki monggo dipun jagi papan panggen meniki ingkang estu-estu dipun jagi secara lahir dan batin. Artosipun secara kebersihan lahiriahipun, secara batin untuk yang menjaga, lebih-lebih untuk yang istilah pun sowan. Supados mungkin mboten salah arah. Nggih. Ingkang menika memang tokoh-tokoh ulama mengkira salah arah menjadi pro dan kontra nggih. Langkung-langkung menika makam kerabat saking keluarga Sofi menika. Nggih. Menika ingkang kula tangkap ingkang mekaten. Menawi sosok-sosok lintunipun Mbah napa sosok napa kemawon secara luwih Pak. Sesosok lintu wajar nggih. Seorang ulama menika datang mriki kula kinten ada aura-aura yang lain mungkin yang menjaga makam mriki nggih. Bisa sesosok ular yang menjaga tapi tidak istilahnya tidak untuk menakut dan sebagainya. Istilahnya memang menjaga supaya makam ini terjaga dari hal-hal yang tidak bagus untuk yang niatnya yang tidak bagus. Mungkin kalau niatnya yang kesini orang itu niatnya yang tidak bagus, mungkin sebelum kesini sudah kepanggil sama yang menjaga makam sini. Gitu. Jadi semua itu kembali kepada niat. Karena para leluhur itu sudah tahu niat apa yang akan disampaikan di sebelum kesini kan sudah nyambung sebenarnya. Masya Allah. Jadi kalau niatnya baik pasti akan menjadi lebih baik. Kalau niat itu sudah tidak baik, ya dapatnya pasti tidak baik. Kalau toh di sini itu nanti ada menyimpan suatu pusaka, kalau memang ini harus dijaga, jangan diambil dan sebagainya, jangan memaksakan kehendak kalau memang itu bukan hak. Ya, boleh istilahnya orang itu
tahu, tapi kalau bukan haknya kenapa harus diambil. Kalau pemberian itu sudah lain lagi. Itu pasti ada hal yang ada kesambungannya. Ribut wau kados hal pusaka. Pusaka napa mawon ingkang panjenengan pirsani wonten mriki? Pusaka ingkang wonten mriki ingkang dominan ingkang kula ngertosi kok wonten istilah pun nggih kados pusaka keris to niku ingkang. Nah, namun napa niku duka mangke lintu dinten mengke secara pribadi kalau tak menelusuri piyambak nggih. Lah menika yang dereng kersa dawuh ketawisipun cukup ngene wae nggih sing perlu dianu aja akeh-akeh engko timbang dadi ramene kahanan sing niate iki nang kene apik engko tampane sing ora apik. Keris menika nggih memang agemanipun eyangipun. Kula kinten kok wonten kaitanipun kalih yang Kusuma Setra kula. Alhamdulillah. Jadi memang ketawis energinya luar biasa yang mungkin kesaksian dari warga atau kerabat yang mriki nate dipanggil napa niki wae enten sing kesupen leres aturipun Mbah nggih niku ingkang napa ziarah nggih Mbah teng mriki niku disemerupi sawer Mbah ageng nggih leres niku memang. Cuma niku tertentu ki. Maksudnya mboten kok asring ngetinggal ngoten mboten. Jadi rata-rata ingkang ditingali sepindah lek tiyang sing niate mboten leres niku nggih. Lamun mboten mriki niate sae nggih tetep di bersani kok pun nggih istilahipun bagekke. Nggih. Beda. Bagekaken kalih memang istilahipun kontrol kan saged. Nggih leres. Masyaallah. Jane kasih utuh. Wah, tujuannya dia minta. Jaluk niki jobi niki langsung. Mriki Pak. Nah, asmanipun sinten Pak? Pak Naryo. Pak Naryo. Niku Pak Naryo kalian Gus Yobi menika Masya Allah, alhamdulillah. Pripun ceritanipun pripun ingkang panjenengan? Kira-kira nggih 3 bulan yang lalu nggih. Sederek saking wates nika tanahipun sing saking Surabaya niku kan badhe disade. Nggih. Gek umpami mboten niku sing numbas niku mungkin ucul. Terus kedah keluarga sama niku iso balik datang keluarga niku ngoten. Terus disukane batas umpama hari Jumat ngoten Senin itu tuh sudah harus punya duit lah, duit sampun ngoten. Akhirnya bingung diterongnya naik kan. Akhirnya malah harinya diberi isyarat untuk nyekar ke pasaran Bayi Jeli. Alhamdulillah dibar saking iki Jumat sore Minggu niku alhamdulillah keparingan arta. Alhamdulillah. Tapi umpama reganipun 10.000 ngoten nggih. Artane niku tasik 7.000 kirang 3.000 nggih. Nggih. Niku dijanjeni pinten wulan ngoten. Det 3 bulan dereng asal jatro malih nggih badhe disuwun lemahe. Terus akhire bengi disarai malih kan sowan mriki malih alhamdulillah pikantuk. Masyaallah. Lah niku sing terakhir niku nggih ngaten niku di sumur pi ulo niku ya dene wonten pojokan kan. Kalau niku pianten kalih. Masyaallah. Kan niku sedungale kula ndak ero. Nah sing gadah hajat niku sumerep. Akhirnya juga niku napa namung untuk memperingatkan untuk berkenalan ngapunten. Nggih ngaten cerita tambahan saking kawula. Masyaallah alhamdulillah. Meskipun saking pemirsa dari Mbah Ribut tadi menemukan ada sosok ular yang ada di sini penjaga makam ini dan ada kesaksian dari romonipun saking Gus Yobi memang ada kesaksian orang yang menyaksikannya, tidak hanya warga sekitar sini tapi memang juga ada kerabat juga yang pernah ditemui dari sosok tersebut. Pemirsa akan kita buat lebih lanjut lagi bagaimana keberadaan Eyang dalam masa-masa dakwahnya pada waktu itu, apa yang akan disampaikan Eyang, maka nanti akan kita selusuri lebih lanjut tetap di channel kesayangan kita, channel Jangkep Pitu. Pemirsa, selain
penelusuran kegaiban, tim kita juga menghadirkan penggambar gaib yang spesial pada edisi di Makam Keramat ini. Ikuti tetap di channel Sang Kepitu bersama Ki Wahyu dan tim. Ikuti, monggo. Bersama Den Suryo, pelukis gaib tim Sang Kepitu, kita hadirkan spesial pada edisi Makam Keramat kali ini. Bisa kita lihat di sini prosesi penggambaran sketsa itu. Monggo, bisa kita saksikan prosesnya. Dan Suryo, malam hari ini spesial, edisi khusus. Gambaran apa saja Den Suryo yang panjenengan bisa tangkap untuk edisi khusus kali ini? Niki ingkang sakniki nggih. Niki ingkang pujonggene para eyang datang mriki lemenggah datang mriki. Nggih. Ingkang wau setunggal malih iku ingkang intinipun pusat eyang. Eyangipun. Nggih. Ingkang Gusti Peparing menawi pun kawujudaning eyangipun. Dados ingkang utamanipun utawi napa nggih amandeganipun teng mriki. Dan niki ingkang pujangga-pujangganipun. Masya Allah. Jadi ada memang beberapa yang bisa panjenengan tangkap ngoten nggih. Nggih, niki enten dipersilahkan kalih eyang. Niku enten sekawan pujangga. Sekawan. Nggih. Dadosipun inti saking griya mriki tlatah. Nggih. Masya Allah. Energinya pripun Mas? Luar biasa. Luar biasa. Ya, pengalaman pribadi di tempat-tempat lain, energinya dengan tempat yang dinyatakan di sini para warga memang makam keramat. Kalau di tempat lain itu energinya luar biasa, tapi dominan ke negatif. Oh, ngaten. Iya. Niki dominan ke positif. Masya Allah. Jadi aura energinya itu aura positif. Jadi ingkang energinya pripun nggih? Yang baik-baik lah. Ranahnya memang keputihan. Jadi ini ada bujangga seperti kayak berbentukan sorban itu ada dua nanti. Sorban itu terus ada seperti pakaian adat Jawa kekeratonan. Masya Allah. Itu dari sosok yang berpengaruh di sini, di tempat sini. Masya Allah, alhamdulillah. Lanjut Den Suryo. Mudah-mudahan tetap mendapatkan ridha Allah. Amin. Dan pesan moralnya kita tangkap malam hari ini, Den. Amin. Tetap ikuti terus prosesi pengambilan sketsa gambar gaib tetap di channel Sang Kepitu. Den Mas Suryo. Nggih. Gimana Den iki tentang hasil malam hari ini? Alhamdulillah. Sampun dipna dengan lancar, Gus. Alhamdulillah. Ada sosok ini utama, Gus. Jadi utama dari ke pesantrennya yang Riki atau di dalamnya yang. Ini ada sosok utama. Sosok utama yaitu dibilang patih atau dibilang pujangga yang paling intinya dari para eyang. Ini memang ada yang sosok eyang yang utama di sini, dibilang masnya tadi sepuh atau dibilang lebih tua dari yang ini. Ini ada juga tadi dari sana kayak kemarin sebelumnya saya kesini pun ya alhamdulillah ada petunjuk, Gus. Ada petunjuk, ada dapat ya paling sosok ini yang datang satu atau tidak tahu ya diberikan kelancaran lah. Ini ada sosok seperti perempuan
perempuan ini seperti kayak kebaya, dia pakai kebayaan. Dari era-eranya era kerajaan Gus, dari era ke Mataraman atau ke era harus segi ke Majapahit, bukan segi Majapahit, soalnya dia harusnya pakai mahkota. Nah itu ciri khas dari era kerajaan seperti itu. Kalau ke eranya sini dia seperti kayak Jawa ke keratonan gitu. Ini tadi ini satu, dan ini yang tiga ini sosok tempat di sini atau eyang-eyang yang ada di makam ya sini. di makam ini, utama di makam ini. Seperti yang ini belum tahu namanya juga, saya hanya menggambar suatu filosofi. Ini seperti pakai adat dari kayak keratonan, pakaian Jawa keraton, senggit keris. Dia wibaya sangat sangat berwibawa. Iya, sangat berwibawa dan positif di ranahnya, energinya positif. Dengan ini ada seperti kayak kiai, dia pakai sorban juga, tapi tidak terlalu tua, agak kemudaan. Jadi hanya seperti itu. Ya, alhamdulillah juga ini sinerginya juga positif ranahnya, dan juga ini yang saya tangkap ini agak ya dibilang positif bisa, dibilang negatif bisa. Rotok galak leres. Yang utama kalau ada orang berziarah, mohon maaf, kalau ada orang ziarah seperti dia niatnya jelek atau niatnya dia menyimpang dari apa yang dalam syariat agama atau syariat kepercayaan dia, utama ini yang menunjukkan, yang muncul pertama kali gitu. Ya. Tapi kalau beliaunya itu di sini dia niatnya positif, ranya ke positif, berdoa atau apa, sosoknya seperti ini dan ini. Tapi tertentu juga Gus, jadi tertentu juga semuanya juga ya sinerginya positif, energinya luar biasa, meranah ke positif, dan alhamdulillah beliau ini banyak sosok-sosok di belakangnya, pengawalnya. Jadi dia seperti kayak, soalnya enggak terlalu jelas Gus ya, soalnya dia agak menjauh, soalnya enggak mendekat ini, agak menjauh. Tapi biasanya dia ke depan sini, depan dalam sini, ya. Terus ini terus ada yang bagian yang sana juga ada, tapi enggak mau dekat. Tadi juga ada sosok sih seperti ya dibilang jin siluman muslim ya, tapi dia berwujud hewan, cuma berwujud tapi tidak saya hapus karena tidak masuk ke skenario sini. Nah, ntar kalau saya lukis ini tidak mau digabungkan dengan si sosok beliau ini. Ini dan intinya ada ini yang luar biasa, sosok luar biasa, diizinkan juga berkat Gusti Allah peparing ini. Masya Allah, ini luar biasa Gus ya, energinya merinding Gus. Alhamdulillah. Amin. Belum merinding ini. Ya, merinding positif Gus, bukan merinding kita mencekam. Kalau ranahnya seperti beliau seperti kayak dibilang para wali atau dia sosok seperti syekh, itu emang dia energinya luar biasa, masuknya ke positif. Kita kebawaannya itu ranahnya adem, ayem. Inilah ini untuk pusat di dalam sini atau pada bukan sini, untuk menyesuaikan semuanya keayeman, ketentreman. Masya Allah. Kalau niatnya dia bagus, positif, atau ranahnya dia tujuannya kebajikan, sosok ini yang beliau yang muncul. Iya. Memang seperti pendakwah kelihatannya. Iya, pendakwah, betul. Masya Allah. Tadi waktu saya ngelukis ini, memang sosok beliau itu emang sangat diagungkan dari sosok beliau yang di sekitarnya. Ada juga agak gangguan dikit karena biar tidak pusat gimana sih perwujudannya si beliau. Aslinya emang bener, ini kalau dia menampakkan, dia cahayanya itu sangat luar biasa. Ini cahaya. Auranya
auranya. Luar biasa. Jadi bukan ke sinar putih aja, ke sinar putih ke biru-biru lautnya, Gus. Masya Allah. Jadi kan kalau putih itu yang melambangkan kesucian, biru-biru laut kan melambangkan keayam tentraman. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, ini juga diizinkan berkat Gus juga, berkat semuanya. Ya, beliau kita niatnya bagus juga, beliau mengizinkan. Alhamdulillah sudah wujudnya seperti rasa kewujudan seperti ini, dan saya ini teringat juga dari sosok seorang wali, Gus. Kalau melihat seperti ini, pribon. Kalau tidak salah yang Sunan Giri atau yang Sunan Muria kalau tidak salah. Hampir mirip. Hampir mirip. Saya teringat seperti itu. Nggak tahu ranahnya emang ada terah turun dari eyang atau Woro Wali. Saya juga nggak tahu. Saya hanya menggambarkan suatu sketsa yang beliau dipersetujui atau belum mencelahkan. Saya senantiasa untuk menggambar beliau. Ini juga untuk saya pun juga sangat barokah ini, Masya Allah. Barokah banget. Alhamdulillah, barokah. Amin. Setiap saya ada gangguan suruh selawat di hati itu suruh selawat. Alhamdulillah. Ada gangguan dari belakang suruh selawat. Jadi di sini kalau terus selawat semakin berkah, positifnya semakin berkah. Amin. Siapapun yang mau berselawat di sini, beliau senantiasa ngasih sesuatu berkahan. Amin. Seperti itu, Gus. Mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa. Mangga. Pemirsa, ini adalah hasil guratan sketsa gambar goib yang kita dapatkan pada malam hari ini. Nanti kita akan berbincang lagi kepada beliau yang mewarisi tempat ini, dan ini nanti bisa kita serahkan, Gus, mungkin. Iya, bisa, nggak apa-apa. Kita serahkan kepada Gus Yobi sebagai ahli waris makam keramat yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti menjadi kenang-kenangan kita dari tim Jangkep itu untuk yang berziarah di sini, dan khususnya kepada ahli waris. Mudah-mudahan dengan penggambaran seperti ini akan lebih mengenal sosok leluhur beliau-beliau ini dan yang berdakwah di daerah sini, bukan begitu? Betul. Oke, tetap ikuti pemirsa, tetap di channel Jangkep itu. Luar biasa, malam hari ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa mengekspresikan dari sosok yang telah hadir pada malam hari ini di makam keramat ini seperti ini, yang telah digambarkan oleh Raden Suryo. Raden Suryo, apa mungkin yang didapatkan Raden Suryo tentang pesan-pesan kepada kita malam hari ini dari beliaunya ini yang hadir? Beliau hanya menyampaikan waktu awal saya berkomunikasi atau awal sebelum saya menggambarkan, ada izinnya beliau hanya satu, katanya seperti ketembung Jawa aja ya. So ibarating rekaning zaman anakku putuku kegoda ning donya, aja kang dituruti apa kang kemau ning babagan nafsu. Iku mekaten. Kalih eling marang apa kang jenengan duweni bare cikal bakal eling marang kang apa asalmu. Mila lek kula tangkep niku ngeten. Terus eling marang ngawak sejatine ngawak, eling marang Gusti Pangeran. Alhamdulillah. Terus beliau menyampaikan hanya segelas mekaten, baru beliau habis niku nggih tebar senyum. Niku memang energinya luar biasa, nampak dari suatu badan niku rasanya adem. Sampai ya kalau tadi waktu ngelukis beliau di syuting itu agak berkaca-kaca mata saya, Gus. Karena sawabnya itu luar biasa. Karena saya pun juga masih banyak kotoran di dalam badan saya. Saya pun juga enggak
aslinya tidak pantas pun, karena beliau ngasih izin pun saya mendapat suatu karma sendiri juga gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Nggih. Nggih, matur suwun, Maten Suryo. Pemirsa, hasil dari lukisan sketsa gambar gaib pada malam hari ini akan kita serahkan kepada ahli waris makam yang ada di sini, kepada Gus Yopi. Asyik, Gus Yopi. Matur sembah nuwun ki kalian tim. Sami-sami. Mugi-mugi manfaat. Niki mangke izin dalam pasang datang mriki kalau figura ngoten. Alhamdulillah, nggih matur suwun, nggih suatu kebanggaan alhamdulillah buat kita tim Jangkep itu kagem nggih keluarga lan ingkang saged sowan menuriki. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun sanget saderengipun. Nggih, terus lajeng ada beberapa sosok di baliknya, Gus. Nggih. Itu tadi yang telah digambarkan. Mungkin juga Gus sempat mengenali juga sosok-sosok ini. Pripun Gus ya, dengan juga ingkang sosok nate dipun semerpi ciri-cirinya hampir sama seperti ini. Kalau yang posisi formasinya ini menika Mbah Kusumo Setro, nggih. Lajeng menika Mbah Suryahman, Nggih. lajeng menika Mbah Kromo Suryo Debyo. Masyaallah, alhamdulillah. Lajeng ingkang setri menika Mbah Sriwigati ingkang dipun sareaken datang celak mriki nggih, mboten tebih nggih. Terus hubungannya dengan beliaunya? Hubungannya ini adalah ibu. Masyaallah, alhamdulillah. Masyaallah. Mbah Kusumo berkah kagem kita sedaya. Masyaallah, alhamdulillah. Leres. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini mendapatkan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Gus Yopi, apa yang mungkin bisa panjenengan pesan-pesan untuk pemirsa Jangkep itu yang ada di rumah? Nggih. Kawula sepindah nyuwun pangestu terutama agem dulur-dulur sedaya. Amargi nggih ibaratnya kalau tasik ndablek. Ibaratnya ngoten nyuwun bimbinganipun terutama Ki Wahyu. Nggih, sami-sami belajar nggih. Supados nggih supados tetep kiat nguri-nguri ibaratnya ngoten nguri-nguri leluhur. Nggih. Mboten sampai ngantos supe asalipun leres ingkang dawuhipun Raden Mas Wau. Nggih. Nggih, nyuwun tambahi pangestu sedaya. Amin. Amin. Nggih. Mbah Ribut, mungkin ada pesan-pesan kagem pemirsa yang ada di rumah. Untuk pemirsa di rumah, sebenarnya pesan apa yang saya tangkap di sini kembali kepada kita masing-masing. Jadi jagalah tempat yang begini baik dan suci, karena berkarma ini dengan niat baik akan menjadi tetap baik. Mudah-mudahan sebagai pewaris atau istilahnya dari keluarga, apa yang diniatkan nanti insya Allah nanti akan tempat ini akan lebih bagus daripada Amin amin amin. yang satu. Amin Amin. Pemirsa, demikian penelusuran pada malam hari ini, dan tetap kita selusur jejak sejarah dari para leluhur kita. Untuk malam hari ini, monggo sareng-sareng kita Vidya Fatihah kagem sedaya leluhur ingkang bermakam di sini. Ilahumul Fatihah. Sedulur Jangkep itu, seperti semboyan Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tetap di channel Jangkep itu.